Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas apa itu paradigma kritis. Oke, apa itu paradigma kritis? Paradigma kritis dapat diartikan sebagai sebuah paradigma alternatif terkait kemasyarakatan yang bertujuan mengkritisi dan menjustifikasi status quo yang ada di masyarakat, serta memberikan alternatif pengetahuan untuk bisa menghasilkan tatanan sosial yang lebih baik. Pada umumnya, paradigma ini selalu melihat dalam konteks yang luas, tidak hanya pada sebuah level saja, namun juga mengeksplorasi level lain yang ikut berperan dalam sebuah peristiwa. Dalam kajian media misalnya, pendekatan ini tidak hanya melihat bagaimana proses kerja wartawan ke lapangan dan membuat berita untuk diterbitkan, namun juga melihat bagaimana konteks atau suasana sosial, politik, budaya, hingga ekonomi saat berita itu dibuat. Bahkan juga mengeksplorasi siapa yang menjadi narasumbernya. Kenapa harus dia yang menjadi narasumbernya? Kenapa narasumber A lebih banyak dimuat daripada narasumber B? Ruang redaksi sebuah media juga menjadi sebuah sorotan. Siapa pemiliknya? Ideologi apa yang dianut media massa tersebut? Bahkan bisa saja bagaimana sistem remunerasi gaji karyawan di media tersebut. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu paradigma kritis, mari kita bahas dulu sejarah singkat bagaimana paradigma ini bisa terlahir. Paradigma kritis lahir tidak lepas dari Institut Penelitian Sosial di Frankfurt yang didirikan pada 1923 oleh seorang kapitalis yang bernama Hermann Weyl. Dia adalah seorang pedagang grosir gandum yang pada akhir hayatnya mencoba untuk mencuci dosa atau melakukan sesuatu untuk mengurangi penderitaan di dunia. Paradigma kritis adalah anak cabang pemikiran Marxis dan sekaligus cabang Marxisme yang paling jauh meninggalkan Karl Marx. Paradigma ini mau mencoba memperbarui dan merekonstruksi teori yang membebaskan manusia dari manusia teknokrasi modern. Paradigma kritis memiliki 4 ciri-ciri utama yang membedakan dia dari paradigma lainnya. Yang pertama, ciri pemahaman paradigma kritis terhadap realitas. Dalam pandangan paradigma kritis, realitas sering disebut dengan realitas semu. Maksud dari realitas semu di sini adalah realitas tidak secara alami namun lebih dibangun oleh konstruk kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Selain itu, pandangan paradigma ini pada realitas tidak berada dalam harmoni tapi lebih ke dalam situasi konflik dan pergulatan sosial. Kedua, ciri tujuan penelitian paradigma kritis. Hal yang mencolok dari tujuan paradigma kritis ini adalah paradigma yang mengambil sikap untuk memberikan kritik transformasi sosial, proses emansipasi, dan penguatan sosial. Tujuan penelitian paradigma kritis adalah mengubah dunia yang tidak seimbang. Dengan demikian, seorang peneliti dalam paradigma kritis akan mungkin sangat terlibat dalam proses negasi relasi sosial yang nyata, seperti membongkar mitos, menunjukkan bagaimana seharusnya dunia berada. Yang ketiga, ciri titik perhatian penelitian paradigma kritis. Titik perhatian penelitian paradigma kritis mengandaikan realitas yang dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Ini berarti bahwa ada hubungan yang erat antara peneliti dengan objek yang diteliti. Setidaknya peneliti ditempatkan dalam situasi bahwa ini menjadi aktivis, pembela, atau aktor intelektual di balik proses transformasi sosial. Dari proses tersebut dapat dikatakan bahwa etika dan pilihan moral akan selalu berkepihakan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari analisis penelitian yang dibuat. Yang terakhir, pendasaran diri paradigma kritis mengenai cara dan metodologi penelitiannya. Paradigma kritis dalam hal ini menekankan penafsiran peneliti pada objek penelitiannya. Hal ini berarti pada proses dialogal dalam seluruh penelitian kritis. Dialog kritis ini digunakan untuk melihat secara lebih dalam kenyataan sosial yang telah dan sedang akan dan terjadi dalam konteks karakteristik yang keempat ini. Penelitian paradigma kritis mengutamakan juga analisis yang menyeluruh, kontekstual, dan multilevel. Hal ini berarti bahwa penelitian kritis menekankan soal historical situateness dalam seluruh kejadian sosial yang ada. Analisis wacana kritis merupakan salah satu dari 3 metode penelitian yang dimiliki paradigma kritis. Selain analisis wacana kritis, ada juga framing dan semiotika. Tetapi di video ini, saya hanya akan membahas apa itu analisis wacana kritis. Apa itu analisis wacana kritis? Analisis wacana kritis adalah studi linguistik yang membahas wacana bukan hanya dari unsur kebahasaan,
melainkan juga dari mengaitkan dengan konteks. Tujuan utama dari analisis wacana kritis adalah membuka kesamaran yang ada dalam wacana. Untuk menganalisis wacana kritis, ada beberapa pendekatan yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama ada pendekatan analis wacana kritis oleh Norman Verloch. Norman Verloch menjelaskan bahwa kegiatan berwacana sebagai praktik sosial. Hal ini menyebabkan ada hubungan dialektikal antara praktik sosial dan proses terbentuknya wacana, yaitu wacana mempengaruhi tatanan sosial dan tatanan sosial mempengaruhi wacana. Yang kedua, ada pendekatan analis yang dibuat oleh Van Leeuwen. Beliau menjelaskan bahwa bagaimana orang-orang tertentu dan aktor sosial dimunculkan dalam wacana. Yang ketiga, ada pendekatan analis yang dikemukakan oleh Thun Van Dijk, yaitu pendekatan kognitif sosial. Pendekatan ini bukan hanya didasarkan pada analisis bahasa wacana, melainkan juga harus dilihat dari bagaimana wacana tersebut diproduksi dan mengapa dapat diperoleh wacana seperti itu. Keempat, ada pendekatan analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Ruth Wodak. Beliau menjelaskan pendekatan wacana histori yang menjelaskan bahwa untuk melakukan analisis pada sebuah wacana dengan cara melihat faktor historis dalam suatu wacana itu. Yang terakhir, ada pendekatan analisis yang dikemukakan oleh Sarah Mills. Pendekatan analis wacana kritis ini menjelaskan perspektif feminis atau feminis stylistik yang memfokuskan seperti apa perempuan dimunculkan dalam wacana, karena selama ini perempuan selalu disingkirkan dan berada dalam keadaan yang tidak baik, dan para perempuan itu tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Untuk studi kasus materi ini, saya menggunakan jurnal yang berjudul Toxic Masculinity dalam Sistem Patriarki. Dalam kurung, analisis wacana kritis Van Dijk dalam film Posesif. Patriarki dimaknai sebagai pemposisian laki-laki sebagai pusat atau sentral penguasa tunggal. Penelitian kualitatif berlandaskan paradigma kritis ini menganalisis wacana yang terdapat di dalam film Posesif yang dirilis pada tahun 2017. Film ini bergenre romance suspense yang mengisahkan mengenai kisah percintaan remaja yang berbalut kekerasan. Film ini menarik diteliti karena mengangkat permasalahan perempuan yang menuntut sebuah riset merupakan permasalahan yang paling tinggi dalam ranah privat, yaitu kekerasan dalam pacaran. Berikut adalah analisis saya terhadap kasus tersebut. Ya, itu dia materi kita tentang paradigma kritis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.